Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Nutripai Parwis. Kali ini kita memasuki di part 5 tentang tahapan pembuatan produk multimedia. Ini kaitannya dengan kompetensi dasar 3.2, masih memahami desain dan perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Kemudian indikatornya juga sama, masih perancangan alur, ada flowchart dan storyboard. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tahap konsep dan perencanaan desain. Dan yang kedua, tahapan material collecting. Yang ketiga, tahap assembly atau pembuatan. Yang keempat, pengujian dan distribution. Sebelum memasuki lebih jauh pembahasan tentang tahapan pembuatan produk multimedia interaktif, khususnya berbasis halaman web ini, sebelumnya kita simak yang berikut. Baik sahabat pembelajar sejati, teman setia channel Kang Nutripai Parwis, siap belajar? Tahapan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis halaman web. Mulai ya. Sebelumnya saya persepsi dulu bahwa multimedia adalah kombinasi antara teks, foto, grafik, suara, animasi, ataupun video yang saling berhubungan dan dimanipulasi secara digital. Tentunya untuk membuat seperti ini ada tahapan. Bagaimana tahapannya membuat multimedia interaktif berbasis halaman web ini? Ikuti ya. Tahap pertama adalah konsep. Tahap konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audiens. Selain itu, menentukan macam aplikasinya dan tujuan aplikasinya. Untuk pembelajaran kah, pelatihan kah, atau hiburan. Jelas ya? Dan yang kedua, tahap perencanaan desain. Perencanaan desain ini atau bisa disebut desain perancangan adalah tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, baik gaya, tampilan, dan kebutuhan materi atau bahan untuk program. Tahap 3 yaitu material collecting. Material collecting adalah tahap di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan tahapan nanti yang selanjutnya assembly. Pada beberapa kasus, tahap material collecting ini dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. Itu ya. Jadi setelah didesain dan kita butuhnya apa nih? Baik itu gambar, aset audio, dan aset yang lain. Kemudian tahap keempat, assembly atau pembuatan. Tahap assembly atau pembuatan adalah tahap di mana semua objek atau semua aset atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap perencanaan desain.
Kemudian tahap kelima adalah testing atau pengujian. Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan atau assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha atau alpha test, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya itu. Tahap keenam atau tahap distribution, biasanya kalau berbasis HTML5 itu ada publish to distribution. Pada tahap ini, setelah project jadi, maka file harus di-copy. Adalah file hasil publish yang berekstensi story kalau kita pakai articulate storyline. File hasil publish biasanya di dalam folder dengan nama belakangnya storyline output. Apabila folder tersebut dibuka, maka terdapat beberapa file dan folder hasil publish berupa HTML5. Inilah yang merupakan tahapan akhir di mana media dalam bentuk CD atau beberapa kemasan lainnya bisa untuk dipublikasi. Itulah keenam tahap dari yang bisa saya jelaskan di video pembelajaran ini. Nanti akan lebih jelas lagi, lebih rinci lagi per tahapnya akan dijelaskan di video pembelajaran berikutnya. Untuk itu bisa saya simpulkan, tahapan dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif terdiri dari tahap konsep, perencanaan desain, material collecting, assembly, pengujian, dan distribusi. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ini konten bermanfaat, silakan share seluas-luasnya di media jejaring sahabat sekalian. Baik, untuk menutup video pembelajaran kali ini, ada kalimat inspiratif. Saya akan mengajak sahabat pembelajar sejati sekalian, yaitu kebermaknaan ilmu yang kau dapat terletak dari indahnya budi pekerti yang kau ikutkan. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar, selamat berkarya, dan selamat berbagi. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.